Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Dafa Asadin dari kelas 2 dari Teknik Informatika B dengan NRP 11205000052. Di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan pada mata kuliah praktikum konsep jaringan, di mana di sini ada paket tracer tentang troubleshoot static and default routes. Jadi tentang statis troubleshoot dan juga default routes. Dimana di sini sudah ada addressing table, ada 3 kolom, ada device, interface, dan juga IP address. Pada kolom device ada router 1, router 2, router 3, private computer 1, private computer 2, dan juga server. Kemudian pada interface ada dengan G, ada dengan S, dan juga NIC. Lalu pada IP address ada beberapa IP address tersedia pada kolom di sini. Kemudian untuk objectives, in this activity you will troubleshoot static and default routes and repair any errors that you find. Jadi di sini pada aktivitas kali ini kita akan melakukan static troubleshoot dan juga default routes, lalu repair any errors that you find. Jadi melakukan repair atau perbaikan segala macam error yang ditemukan. Di sini ada troubleshoot IP versi 4 static routes, IP versi 4 default routes, troubleshoot IP versi 6 static routes, lalu konfigur IP versi 4 static routes, IP versi 4 default routes, dan juga konfigur IP versi 6 static routes. Kemudian di sini ada bagian instructions, instruksi. Jadi ada 2 step. Step yang pertama adalah locate and document the problems. Jadi kita diharuskan untuk mencatat semua masalah atau problems. Pada kolom ini ada kolom location, problem, dan juga solution. Kemudian yang kedua adalah repair the problems. Jadi configure the device so that full connectivity exists between the host on the LANs of IP versi 4 and IP versi 6. Jadi konfigurasikan device sehingga semuanya akan full connectivity atau terhubung secara penuh antara host pada LAN pada IP versi 4 dan IP versi 6. Jadi itu ada instruksinya, ada 2 step. Dan di sini untuk menghemat waktu saya sudah menyiapkan tabel untuk menaruh semua masalah yang ditemukan beserta solusinya. Langsung saja saya akan mulai. Di bagian ini saya akan masuk pada yang pertama, pada router yang router 1. Nah, di sini nyalakan dulu enable. Kemudian saya ingin melihat IP pada versi 4. Caranya menggunakan perintah show IP route, enter. Nah, ini masuk ke terminalnya, CLI-nya. Lalu di sini sudah ada kodenya, yaitu L untuk lokal, C untuk connect, S untuk static, R untuk read, M mobile, dan juga lain-lain. Nah, di sini dia menggunakan 172.31010 dengan prefix 16, dengan 4 subnet dan juga 3 max. Kemudian di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Pertama, pada bagian C connect itu dia menggunakan 172.31010 prefix 25 is directly connect. Jadi dia terhubung langsung pada gigabit internet 0/0 atau G 0/0. Kemudian lokal dia juga sama, is directly connect, jadi langsung terhubung pada gigabit ethernet 0/0. Lalu ada lagi pada bagian connect yang kedua, dia terhubung pada serial 10/0/0, dan juga lokal yang kedua dia juga terhubung pada serial 10/0/0. Jadi sebenarnya untuk connect dan juga lokal ini tidak perlu kita bahas, tidak perlu kita kerjakan, karena pada bagian ini, pada praktikum ini judulnya adalah troubleshoot static. Jadi
yang hanya diperhatikan secara khusus, secara wajib itu pada bagian static, ya bagian ini. Oke, di sini pada bagian static, jadi dia asalnya itu 0.000/0 menggunakan prefix 0, di mana dia menggunakan next hop atau default routes itu adalah 172.171.195. Nah, di sini kita cek. Jadi ketika ada next hop berarti dia akan terhubung pada router selanjutnya. Untuk di sini di router 1 berarti dia akan terhubung pada router 2. Nah, cara ngeceknya nah di sini bagian ini kita cek dulu pada R2 yang bagian S static itu apakah benar menggunakan 172.171.195. Nah, dicek di sini bagian R2 pada static 172.171.193. Nah, dia menggunakan 193 yang S0, sedangkan di sini menggunakan 172.191.195. Jadi salah, harusnya 193 tapi di sini 195. Oke, kita menemukan masalah yang pertama. Catat berarti pada location-nya pada R1. Nah, masalahnya itu rute default atau next hop IP versi 4 salah gini next hop IP versi 4 pada alamat interface berikutnya salah, ya kan? Tadi kan di R1 menggunakan next hop seperti ini, ternyata salah pada R2, berarti itu interface berikutnya salah. Nah, solusinya berarti mengubah next hop pada interface selanjutnya. Mengubah next hop menjadi berapa tadi? Menjadi 1.1.1.193. Oke, menjadi 172.1.1.193. Oke, itu masalah yang pertama. Kemudian itu untuk IP versi 4. Kita masuk ke IP versi 6. Caranya sama menggunakan show, cuma di sini bedanya itu menggunakan, tadi kan untuk IP versi 4 menggunakan show IP route, untuk versi 6 menggunakan show IPv6 route. Enter. Nah, langsung muncul di sini ada 3 static. Kita cek satu-satu. Yang pertama 2001 DB83, yang kedua 2001 DB84 dan DB85. DB85. Nah, di sini berarti ada DB83, DB84 dan juga DB85. Nah, DB81 bukan, berarti DB82. Nah, ini untuk LAN 2 ada DB83, kemudian line ini ada DB84, dan yang terakhir di LAN 3 ada DB85. Berarti untuk yang bagian ini tidak ada kesalahan, sama-sama menggunakan prefix 64. Nah, ya betul. Berarti untuk IP versi 6 pada R1 tidak ada kesalahan. Di close saja. Kemudian lanjut pada router 2. Salah. Ini, nah, router 2. Oke, router 2. Di sini pertama lakukan enable dulu. Nah, enable, lalu kita lihat pertama pada IP versi 4. So, IP route. Nah, di sini terdapat dua static. Jadi yang pertama
berasal dari 172.3110 3110 prefix 25 3110 3110. Nah, ini 3110 prefix 25 padalan 1 via 172.311198. Oke, dicek dulu di sini padalan 1 R1 198. Nah, dia di sini menggunakan 194. Padahal di sini dia tertulis menggunakan 198. Oke. Berarti ini salah. Ini salah pada yang LAN 1. Kemudian kita lanjut pada series selanjutnya, yaitu 172.311128 dengan prefix 26. 128 prefix 26 3128. Nah, ini padalan 3 1128 dengan prefix 26. Nah, kita cek di sini pada R3 dia menggunakan 198 prefix 30. Nah, berarti di sini ada sedikit kayak terbalik. Jadi harusnya yang setting yang pertama ini pada 3110 dia menggunakan next hop 194, ya kan? Di sini next hop 194. Nah, yang kedua pada R3 dia menggunakan next hop 198. Nah, oke. Berarti di sini terbalik. Berarti kita menemukan case yang kedua, problem yang kedua pada R2. Problemnya yaitu apa tadi? Berarti problemnya adalah alamat hop berikutnya di dua rute IP versi 4 terbalik. Nah, solusinya berarti mengubah IP route tadi yang awalnya 172.31.194, membalik posisi saja sih, membalik posisi IP route ke 172 benar kan? Bentar. 172 3128 3194, iya betul. 192.311198 dan begitu juga sebaliknya. Oke. Berarti benar di sini terbalik dan diubah. Oke, itu untuk yang bagian IP versi 4. Nah, sekarang lanjut pada IP versi 6. So, IP versi 6 route. Oke. Enter. Kita lihat yang bagian statik cuma ada satu. Nah, di sini cuma ada satu menggunakan 2001 DB61. 2001 DB61. Nah, ini salah. Kan di sini sama-sama ke semuanya menggunakan DB8, sedangkan di sini dia menggunakan DB1 dengan prefix 64. Oke, jadi ini untuk problem yang kedua, sama-sama di R2. Nah, problemnya adalah rute IP versi 6 ke LAN 1 salah, ya kan? Dia pada LAN 1. Kenapa LAN 1? Karena di sini dia menggunakan DB6 1. Jadi yang satu di sini pada LAN 1. Nah, lalu solusinya mengubah alamat dari berapa tadi? Dari
ini bisa di copy. Saya copy saja, copy. Oh salah, nggak bisa sih. Oke, gini caranya, klik kanan, copy. Nah, taruh sini ke 2001 db 61/64. Oke, sudah. Itu untuk API versi 6 yang bagian R2. Lalu kita lanjut pada R3. Nah, R3 pertama enable dulu, masuk pada IP root versi 4. Nah, pada R3 dia ada 3 static 1 2 3. Yang pertama 172.31.0024 is directly connect SSL 10. 172.31.0024 31.0.024. Cek bentar. 31.0024. Nah ini 1.0024 directly connect pada serial 10. Oke, benar. Kemudian yang kedua 172.31.1.0 prefix 28 3110 3110 3110 prefix 28. Tidak ada. Coba yang ini 31192 prefix 30. 31192 prefix 30 ini pada line 1, pada line ini is directly connect gigabit ethernet. Oh ya, berarti yang ini 1.31.1.0 ini tidak ada, ya kan? Jadi yang ada hanya pada LAN 2 yang ini, static yang pertama sama yang static ketiga di line ini. Oke. Berarti itu adalah masalah yang selanjutnya yang pada R3. Nah, max pada line 1 salah. Nah, terus solusinya mengubah max dari berapa tadi? Dari prefix 28 ke prefix 25. Di sini kan menggunakan prefix 25, sedangkan di sini prefix 28. Oke. Berarti dari prefix 25 ke 28. Salah, ke. Nah, sudah. Oke, lalu lanjut ke IP versi 6 root. Untuk IP versi 6 dia hanya ada 2 static. Nah, ini salah. Karena tadi di IP versi 4 dia menggunakan 3 static, tapi di sini hanya menggunakan 2 static. Berarti kurang 1. Tapi kita cek dulu. Di sini pada 2001 DB82. Nah, di line ini F64 ada, di DB83 N2 prefix 64. Oke, berarti ya kurang pada line 1, kurang 1. Nah, apa ya? Tidak ditemukan route IP versi 6 pada LAN 1. Solusinya menambahkan static route IP versi 6 untuk LAN 1. Jadi apa tadi sih? LAN 1 2001 DB81 164. Berarti 2001 DB81 slash prefix 64. Oke, sudah. Berarti kita menemukan ada 5 masalah
pada R1, R2 nya ada 2 dan juga R3 nya juga ada 2. Oke, itu untuk masalah-masalahnya. Jadi cek dulu. Oke, sudah. Nah, pada step selanjutnya, tadi kan yang step pertama itu hanya locate and document, jadi hanya mencatat, hanya menulis semua masalah, semua problem yang kita temukan. Nah, pada step yang kedua, kita diharuskan untuk repair, jadi memperbaiki kelima masalah tadi, kelima masalah ini kita repair semuanya. Oke, kita repair. Saya akan mencoba masuk pada R1 terlebih dahulu biar urut kayak tadi. Pada R1 enter, enable. Nah, tadi di R1 masalahnya adalah next hop IP versi 4 atau alamat interface booknya salah. Oke, next hopnya salah seperti yang ini. Next hopnya salah. Masuk ke konfigurasi terminal. Kalau di sini tadi di statiknya pada R1, nah ini dia menggunakan 172.31.195, padahal harusnya menggunakan 193. Oke, berarti caranya di sini kita hapus dulu IP yang salah dengan menggunakan no IP root. Jadi IP yang salah tadi itu bentar, yang salah 172.31.195. Berarti di sini kita tulis 172.31. Bentar, kita tulis awalnya dulu yang bagian ini, berarti 172.31.1.0, lalu prefixnya yaitu dia ada prefix 16. Nah, prefix 16 itu berarti bentar, kok prefix 16? Prefix 2 menggunakan prefix, ya nggak ada 00, berarti salah. Berarti harusnya gini, karena dia kan tidak ada dia di sini itu kan alamat awalnya 0, prefixnya 0, berarti harusnya gini, kayak tadi 0 0 0 0, ada 4, lalu prefixnya juga sama 0. Kenapa 4? Karena ada 4 oktet, dari mana satu oktet ada 8 digit, jadi 4 oktet 1234. Kemudian yang salah tadi 172.31.195, ya kan, 195. Enter, lalu kita masukkan IP baru, IP rootnya sama 0000, lalu prefix 0 juga, terus yang baru 172.1.193 193. Oke, benar. Nah, lalu enter. Oh, kok salah? Oh, ada yang salah, gini. IP root 0000. Oh, ini di sini salahnya. Nah, 0000 172.31.193. Nah, sudah. Kita cek dulu apa sudah masuk. Iya, berarti sudah completion 16%, berarti sudah masuk. Yang di sini bagian R1 sudah berubah. Oke. Pengecekan lagi, tak cek dulu menggunakan show IP root. Oh, keluar dulu dari config, exit, show IP
IP root. Nah, dia sudah menggunakan 193 sesuai dengan yang di sini, yaitu 193. Oke. Itu untuk nomor yang R1. Kemudian pada permasalahan R2, bentar saya buka dulu R2. Oke. Nah, dia yang pertama alamat hub berikutnya di dua rute F5 terbalik. Jadi membalik yang 194 sama 198. Oke. R2 enable salah. Bentar, keluar dulu. Gimana ini? X kok jadi gini? Enable oh, ada yang salah. Harusnya enable, kenapa saya tulis enable? Enable. Nah, oke. Lalu masuk ke konfigurasi terminal. Nah, tadi saya mau membalik yang urutan tadi. Tadi. Nah, di sini dia kan antara 98 ini harusnya di sini, harusnya di statik yang kedua. Oke. Berarti untuk yang di sini pertama hapus dulu yang sudah ada, no IP root. Hapus dulu yang di sini dia 723110 prefix 25. Oke. 172 lalu 3110 prefix 25 berarti 255 lalu 255 2 pangkat 7 1 28. Oke. Terus yang salah tadi berapa tadi? Yang salah tadi 17231. Oke. 172.311198. Ya kan? Enter. Nah, udah. Lalu yang kedua dia itu 194 dengan prefix 26. Oke, 128. Berarti sama 194 lalu prefix 26 itu berarti 128 tambah 64 192 terus 311 berapa tadi? 31198. Oke, 1198. Enter. Oh, salah. Tulis ulang aja, no IP root 172.311198, ya kan? 172.311198 lalu prefix 26 255 255 255 lalu 192 terus 172 31194. Oh, kok salah? Inkonsisten. Ada yang salah di sini penulisannya. 172.311128. Oh ya, salah. Ini yang salah, harusnya 128. Nah, bener kan? Nah, udah dihapus. Berarti setelah itu kita masukkan IP baru, IP root. Ini sama yang kayak pertama tadi. Oke, di sini dia menggunakan IP root 194.
Oh salah. Nah 94 berarti saya tulis ulang aja biar enak. IP route kayak yang bagian ini tadi, berarti IP route 172.3.1.1.0, trafficnya 255.255.255.128. lalu yang ini kita jadikan 194 172.3.1.1.1.94. Oke, enter. Nah, lalu yang kedua IP route 172.3.1.1.1.128, trafficnya 255.255.255.192, terus 172 yang baru 31 next hopnya 1198. Oke, selesai. Kita cek terlebih dahulu di sini apakah sudah nambah. Nah, kombinasi 48, terus yang di R2 berganti dari 194 dan 198. Oke, sudah. Itu untuk yang kedua. Lalu kita cek lagi yang pada masalah selanjutnya, rute IP versi 6 ke LAN 1 salah. Nah, solusinya mengubah alamat dari DB ini DB8 ke DB6. Oke, DB8 ke DB6. Jadi masuk sini lagi, masuk yang bagian sini lagi. Nah, kita hapus dulu yang lama, no IP route. Tadi kan itu yang ini salah, harusnya 8 tapi dia menggunakan DB6. Jadi no IP route 2001 DB6 1.2/64 dengan 2001 berapa tadi? Ya, DB8 2 194 194. Oke. Ini lalu invalid. Ada yang salah kayaknya. Yang salah itu bagian no IP route 2001. Oh, kurang. Nah, ini harusnya kan IP versi 6, soalnya dia menggunakan IP versi 6 bukan IP versi 4. Nah, bener kan? Lalu kita tambahkan yang baru IP versi 6 route 2001 DB8, kita ubah. Tadi DB6 salah, DB8 prefix 64 dengan asal 2001 DB8 294. Oke, kita cek apakah sudah nambah. Nah, di sini kombinasi 48 dan juga ketika kita exit, kita coba cek exit. Nah, enter. Yang tadi kita cek dulu show IP route dia sudah menggunakan. Nah, ya sudah 198. Yang tadi yang salah itu kan dia masih mana tadi? Yang ini, nah, dia 198 di bagian pertama dengan bagian kedua 194. Nah, yang baru ini 194-nya di bagian pertama dan 198 di bagian kedua. Berarti sudah dibalik. Terus yang kita cek lagi IP versi 6-nya apakah sudah berganti DB8. Nah, ya, dia sudah menggunakan DB8, padahal yang tadi dia menggunakan DB6. Nah, ini dia DB6 yang lama, yang baru sudah berganti menjadi DB8. Oke, sudah untuk yang bagian router 2. Nah, sekarang kita masuk ke router 3, enable. Nah, di router 3 ini ada dua masalah juga. Yang pertama adalah max pada LAN 1 salah. Nah, max pada LAN 1 salah. Salahnya yang mana? Tadi di sini dia menggunakan prefix 28 11028.
Nah, padahal di sini dia menggunakan prefix 25. Oke. Berarti caranya kayak tadi lagi. Pertama kita masuk ke konfigurasi terminal. Lalu kita hapus dulu yang lama, no IP root. No IP root tadi berapa? No IP root 172.3110 prefix 28. Oke. 172.3110 prefixnya tadi 28. Ya, prefix 28 berarti 255 1 salah. 255 ini 24. Prefix 28 itu berarti 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Kalkulator. Kalkulator. Oke. 128 ditambah 64 tambah 32 ditambah 16 sama dengan 240. Oke, berarti sama dengan 240. Terus yang cara tadi adalah statiknya itu dia menggunakan prefix 28. Oke. Berarti cuma seperti ini. Ditambahkan serial 240, serial berapa tadi? Serialnya itu 001. Serial 001. Enter. Nah, lalu kita masukkan IP yang baru, IP root tetap 172.3110. Nah, di sini prefixnya kita ubah. Dia kan tadi menggunakan prefix 28. Kita ubah menjadi prefix 25. 255. Prefix 25 itu berarti 2,7 128. Oke. Dengan tetap serial 1. Salah. Default root without gateway if not a point-to-point interface may impact performance. Oke. Coba dulu apakah sudah berubah menggunakan mana tadi? R3 di S1 ya S. Oke, cara lihatnya gini aja. Exit show IP root. Nah, dia tadi sudah menggunakan prefix 25, maaf. Nah, di sini kan dia sudah menggunakan prefix 25, berarti apa yang kita masukkan ini sudah benar. Padahal di awal tadi dia menggunakan prefix 28. Nah, berarti sudah sama di sini dan ya sudah 64 konversinya, berarti sudah benar. Lalu masuk ke yang bagian masalah yang kedua, yaitu apa ini? Sudah ditemukan router pada IP versi 6 padanan 1. Nah, seperti yang saya katakan, dia di sini menggunakan 3 statik, tapi pada IP versi 6 dia hanya menggunakan 2 statik. Jadi di sini masuk ke konfigurasi terminal dulu. Konfigurasi terminal, show IPv6 route. Kok show? Salah. Dia berarti nggak usah show lagi, berarti langsung saja tambahkan. Nah, IP route kita tambahkan baru, kita tambahkan 1. Caranya itu berarti IP route kayak yang ini 172.3110. Prefixnya 25 itu berarti 255
255 tambah 2 pangkat 7 28. Lalu serialnya itu serial 1, serial 0, serial 0 0 1. Oke, IPv6 V6. Oh, salah. Dia kan tadi yang kurang itu, yang kurang kan root pada LAN 1. Oh, berarti bukan ini, salah. Kalau LAN berarti kayak gini. IPv6 dia kan IPv6, berarti pakai 2001 kayak yang ini. DB8 1 prefix 64, ya kan, prefix 64. Kemudian serial 001. Invalid. Oh, kurang R. Serial. Oke, sudah. Nah, terus cara ngeceknya, exit dulu, masuk ke show IPv6 root. Nah, di sini sudah menggunakan 3 static root. Dengan yang tambahan pertama itu DB81. Tadi kan di sini dia masih menggunakan 2 static root, jadi cuma DB82 sama DB83. Itu berarti di sini cuma DB82 sama DB83. Nah, terus yang baru saya sudah menambahkan DB81 di sini. Berarti ada 3 static root. Oke, berarti itu saja yang bisa saya jelaskan untuk ketiganya. Untuk kelimanya sudah saya tampilkan masalah dan juga solusinya. Masalah ini pada part pertama dan solusinya pada part yang kedua. Oke, sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah tindakan